Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya, Mr. Benny Krispiantoro, di pertemuan ke-10 di mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Pada hari ini kita akan belajar mengenai tahap perkembangan neonatal. Are you ready? Yes, very good. We will learn about the development stage of neonatal. Mari kita mulai dari ciri-ciri neonatal. Apa saja ciri-ciri neonatal? Yang pertama, tahap perkembangan neonatal merupakan periode tersingkat. Yang kedua, terjadi penyesuaian yang radikal. Yang ketiga, merupakan masa terhentinya perkembangan. Yang keempat, merupakan pendahuluan dari perkembangan selanjutnya. Dan yang berikutnya adalah merupakan periode yang berbahaya. Perlu kalian pelajari bahwa perkembangan masa bayi itu terbagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama adalah neonatal, 0 atau baru lahir sampai dengan 2 minggu. Dan tahap berikutnya adalah bayi setelah 2 minggu sampai dengan 2 tahun. Tahap penyesuaian pada bayi atau neonatal. Yang pertama, penyesuaian suhu. Yang kedua adalah bernafas. Yang ketiga, mengisap dan menelan. Yang keempat adalah pembuangan. Berikut ini adalah kondisi-kondisi yang mempengaruhi. Yang pertama adalah lingkungan prenatal. Yang kedua adalah jenis persalinan. Yang ketiga adalah pengalaman yang berhubungan dengan persalinan. Yang keempat adalah lamanya periode kehamilan. Dan yang berikutnya adalah sikap dari kedua orang tuanya. Berikutnya Mr. Benny akan menjelaskan mengenai kemampuan sensorik neonatal. Yang pertama penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, kepekaan organik, dan kepekaan kulit. Arti tangis bayi. Menangis waktu lahir, gerak refleks murni yang terjadi ketika udara masuk ke dalam tali suara yang menyebabkan tali suara bergetar. Apa tujuan bayi menangis? Yaitu memompa paru-paru sehingga memungkinkan pernafasan dan memberikan oksigen ke dalam darah. Sedangkan menurut Immanuel Kant, arti tangis bayi merupakan proses rohani manusia terhadap belenggu kepanca inderaan yang akan dideritanya. Menurut Sigmund Freud, arti tangis bayi merupakan ekspresi keinginan untuk kembali ke dalam kandungan yang tenang, aman, lembut, dan hangat. Dan menurut Sis Hayter, arti tangis bayi merupakan pertanda bahwa dia mempunyai kesadaran sebagai satu reaksi spontan yang disebabkan oleh dorongan dari dalam diri. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai refleks-refleks pada bayi. Yang pertama adalah refleks mempertahankan diri, yaitu refleks yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terdiri dari breathing reflex, eye blink reflex, papillary reflex, rooting reflex, sucking reflex, and swallowing reflex.
Sedangkan refleks primitif atau refleks subkortikal merupakan refleks yang dikontrol oleh area subkortikal. Contohnya adalah Babinski reflex and grasping reflex. Di PDF yang Mr. Benny share di Scalza, ada PDF yang bertuliskan tambahan penjelasan materi. Di sana ada penjelasan apa itu breathing reflex, eye blink reflex, pupillary reflex, dan sebagainya. Silakan kalian baca sendiri, pelajari sendiri, dan apabila ada pertanyaan, silakan hubungi Mr. Benny. Tugas-tugas perkembangan bayi. Yang pertama adalah bayi belajar makan makanan yang padat. Yang kedua, bayi belajar berjalan. Yang ketiga, bayi belajar bicara. Dan yang keempat, bayi belajar menguasai alat pembuangan kotoran. Perkembangan masa bayi terbagi menjadi perkembangan fisik, dan perkembangan intelijensia, perkembangan emosi, perkembangan bicara, dan reaksi sosial terhadap orang dewasa. Pola bermain masa bayi merupakan salah satu perkembangan yang dilakukan oleh bayi. Perkembangan fisik. 6 bulan pertama merupakan perkembangan yang sangat pesat. Lalu setelah 6 bulan terjadilah penurunan. Tahun pertama terjadi peningkatan berat badan lebih berat daripada tinggi badan mereka. Di tahun kedua, peningkatan tinggi badan lebih berat daripada berat badan mereka. Pola umum pertumbuhan dan perkembangan yaitu relatif sama. Perbedaan yang muncul tinggi berat badan, kemampuan sensorik, dan kondisi fisik yang lain. Pola pertumbuhan fisik baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan adalah sama. Perbedaan terjadi karena kelompok jenis kelamin, ras, dan tingkat ekonomi. Berat badan bayi setahun adalah 3 kali berat lahir. Gigi 4-6 buah gigi susu, gigi depan, dan geraham. Berat otak 1/8 berat total bayi, paling pesat berkembang pada usia 2 tahun. Perkembangan intelijensia, perkembangan yang cepat dan intensif terjadi di tahun-tahun pertama. Hasil penelitian longitudinal bahwa 1 tahun 20% perkembangan intelijensi, 4 tahun 50%, 8 tahun 80%, dan akan mencapai kesempurnaan 100% di usia 17 tahun. Kemampuan kognitif, pembentukan pengertian melalui proses kematangan, dan belajar dipengaruhi tingkat kecerdasan bayi dan pengalaman sebelumnya. Persepsi awal didapat dari penjelasan sensorik, menemukan arti dari menjangkau segala sesuatu yang bisa diraih. Konsep-konsep yang berkembang, yang pertama konsep ruang, konsep berat, konsep waktu, konsep diri, konsep peran seks, konsep sosial, konsep keindahan, dan konsep kelucuan. Perkembangan emosi, kemarahan seperti menjerit, meronta, menendang, mengibaskan tangan, memukul, melonjak-lonjak, berguling-guling, dan menahan nafas. Ketakutan, menjauhkan diri, merengek, menangis, dan menahan nafas. Rasa ingin tahu, menegangkan otot muka, membuka mulut, menjulurkan lidah, memegang barang, membolak-balik barang, melempar atau memasukkan barang tersebut ke dalam mulut. Kegembiraan, tertawa, tersenyum, menggerakkan tangan dan kakinya. Afeksi, memeluk, menepuk, mencium barang atau orang yang lainnya. Perkembangan emosi, ada kematangan. Perkembangan bicara menurut M.F. Berry J. A. Sanson. Refleks vokalisasi,
yaitu selama 2 minggu tangis bayi masih berupa suara refleks dan belum dapat membedakan meski rangsang berbeda. Setelah itu tangis sudah dapat bermakna. Yang kedua adalah babbling atau meraban, yaitu membuat berbagai bunyi yang berlangsung pada usia 2 minggu sampai 3 bulan. Yang ketiga adalah lailing, terjadi ketika kontak dengan orang lain di sekitarnya, misal ketika ditimang mengeluarkan reaksi-reaksi tertentu. Yang keempat, ekolia, yaitu anak mulai menirukan ucapan orang lain yang ada di sekitarnya. Yang berikutnya adalah true speech, yaitu berbicara sesuai antara apa yang dikehendaki anak dengan benda atau hal-hal yang diinginkan anak. Reaksi sosial terhadap orang dewasa ada imitation, shyness, dependency, acceptance of authority, rivalry, attention seeking. Cooperation behavior. Imitation berarti peniruan, shyness berarti rasa malu, dependency yaitu ketergantungan, acceptance of the authority yaitu menerima kekuasaan, rivalry berarti persaingan, dan resistant behavior atau perilaku bertahan, attention seeking berarti mencari perhatian, cooperation behavior berarti perilaku bekerja sama. Berikutnya, pola bermain masa bayi yaitu menjelajah, misal menarik rambut, mengisap jari tangan dan kaki, memainkan alat kelamin dan sebagainya, meniru, misal menirukan orang membaca majalah, menyapu lantai, menulis dan sebagainya, berpura-pura, yaitu memberikan sifat-sifat pada mainan, misal boneka dianggap seperti orang, mobil-mobilan seperti mobil sesungguhnya dan sebagainya. Hiburan misal menonton televisi, melihat gambar-gambar, menyanyi atau dinyanyikan, dibacakan cerita atau dongeng. Ada sensori motorik yaitu misal menendang, bergoyang-goyang, menggerakkan jari, jemari tangan dan kaki, memanjat, berceloteh. Terima kasih sudah menonton. Silakan kalau ada pertanyaan bisa menghubungi Mr. Benny. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.